Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai latihan soal nih teman-teman. Di sini ada dikasih kasus, teman-teman disuruh mencari nilainya. Berapa sih nilai dari 2 log 16 tambah 3 log 1/27? Caranya gimana? Oke, kita bahas ya. Di sini saya tuliskan lagi soalnya. 2 log 16 ditambah 3 log 1/27. Nah, di sini teman-teman idenya gimana caranya? Nah, fokus kita adalah ke basisnya. Ya, basis itu gimana sih yang di atas, Pak? Di atas ini sebagai pangkat nih. Kalau kita lihat kan di atas tinggi ya. Biasa tinggi itu kan kayak pangkat, tapi bukan pangkat. Namanya basis. Nah, di sini basis yang 2 log 16 kan 2 ya, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya kita ngubah 16 itu ke dalam bentuk ada duanya? 2 pangkat berapa sih ada 16? Nah, maka kita bisa ubah ke bentuk 2 log 2 pangkat berapa? 4. Nah, gitu ya. Ditambah basisnya kan 3 di sini ya. Gimana caranya 27 itu ke dalam bentuk 3 pangkat? Maka sama saja dengan 1/3 pangkat 3. Nah, sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Ini kita biarkan saja 2 log 2 pangkat 4 ditambah. Nah, di sini kan pecahan teman-teman ya. Gimana caranya ini ngubah ke dalam bentuk tidak pecahan? Nah, maka kita bisa naikkan. Maka apa yang terjadi dengan pangkatnya? Iya, dia akan bernilai negatif seperti ini. Nah, 3 pangkat negatif 3 itu kan sama saja dengan 1/3 pangkat 3 ya teman-teman ya. Nah, setelah ini gimana? Lihat sifat yang mana? Sifat yang ini. A log A pangkat N sama dengan N A log A, yaitu adalah N. Nah, di sini kan A log A sama dengan A log A pangkat N ya, atau 2 log 2 pangkat 4, di mana N-nya adalah 4. Maka 4 dikali dengan 2 log 2 ditambah, nah di sini kan N-nya adalah berapa? Negatif 3. Maka negatif 3 dikali dengan 3 log 3. Ingat, 2 log 2 itu berapa? 1. Syarat yang mana? A log A sama dengan 1. Maka ini nilainya jadi 1, ini nilainya jadi 1. Sehingga jadinya gimana? 4 dikali 1 dikurangi 3 dikali 1. Jawabannya adalah 1. Gitu. Bisa ya teman-teman ya? Oke, sekarang soal nomor 2. Kalau dikasih soal seperti ini caranya gimana? Sebenarnya soal ini sama dengan soal nomor 1 yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kita disuruh mencari berapa nilai dari 1/25 log 5 dikurangi 1/81 log 1/27. Oke, kita tuliskan ulang lagi. 1/25 log 5 dikurangi 1/81 log 1/27. Oke. Kan kalau bentuknya seperti ini, basisnya dia tidak bulat ya, alias pecahan. Gimana caranya kita ngubah dia ke bentuk yang bulat dan sederhana? Nah, kita awal mula berjalan dari sini. Basis yang pertama 1/25 itu kan bentuk pecahan. Gimana cara ngubah bentuk ini ke tidak dalam bentuk pecahan? Bentuk lainnya kan bisa kita tulis dalam bentuk 25 pangkat negatif 1 log 5 dikurangi, nah 1/81 juga bisa kita ubah dalam bentuk 81 pangkat negatif 1 log 27. Nah, gini ya. Nah, sekarang kan 25 pangkat negatif 1 itu kan bisa kita bentuk lain ya. Jadi kayak 25 tuh berapa pangkat berapa sih? Nah, supaya bentuknya sederhana dan lebih kecil angkanya, 25 itu berarti bisa kita ubah dalam bentuk 5 pangkat 2 dipangkatkan negatif 1 log 5 dikurangi, nah 81 itu bisa nggak diubah ke dalam bentuknya sederhana? Berapa pangkat berapa? Hasilnya 81. Berapa? 3 pangkat 4 dipangkatkan negatif 1 log, nah 27 itu bisa nggak dikecilin lagi? Bisa, diubah ke bentuk 3 pangkat 3 ya teman-teman. Nah, sampai di sini jelas ya. Kita bisa bentuk ini menjadi 5 pangkat negatif 2 log 5 dikurangi 3 pangkat negatif 4. Ini harusnya di atas ya. Ini saya sejajar ini. Log 3 pangkat 3. Nah, ingat sifat yang mana? Sifat yang ini. Yang A pangkat N log B pangkat M itu sama saja dengan apa? Iya, M per N A log B. Nah, maka bentuk ini kan pangkatnya di sini 1 ya. Maka 1 pindah ke depan per pangkat yang basis negatif 2 log 5. Nah, jangan lupa di sini ada 5-nya ya. Nah, gitu. Pangkatnya aja yang hilang. Kemudian dikurangi
Di sini sama 3 per negatif 4, 3 log 3. Jadi 3-nya dulu baru dibagi si negatif 4 pangkatnya basis. Nah kemudian sampai sini, nah hampir selesai nih. Ini kan 5 log 5 1 ya, berarti nggak usah kita tulis, jadi negatif 1 per 2. Nah ini kan negatif dikali dengan negatif 3 per 4, jadinya positif 3 per 4 gitu. Samakan penyebut, atas kali 2 jadi negatif 2 ditambah 3 per 4. Jawabannya berapa nih? Negatif 1 per 4. Ya, jawabannya adalah negatif 1 per 4 yang dadu gitu. Jadi kalau ketemu bentuk yang seperti ini, kita sederhanakan dulu ke bentuk yang paling sederhana. Jadi 25 pangkat negatif 1 tuh, 25 tuh bisa dibagi dalam bentuk berapa sih? Nah gitu, bisa ya. Oke, sekarang soal selanjutnya, nomor 3 berarti ya. Nah dikasih soal seperti ini, kalian disuruh mencari berapa sih nilai dari 4 log 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3 log 1 per 144. Oke, caranya gimana? Agak sedikit rumit ya, tetapi kayaknya ini gampang deh kalau misalnya kita tahu polanya. Oke, pembahasan. Nah, kita tuliskan dulu soalnya ya teman-teman ya. Jadi 4 log 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3 log 1 per 144. Oke, sampai sini step pertama kita harus ngapain? Lihat, apakah basisnya dan numerusnya sudah ke bentuk paling sederhana? Tentu belum. Maka kita ubah dulu. 4 itu kita bisa ubah ke dalam bentuk berapa? 2 pangkat 2 log 2 akar 2. Oke, 2 akar 2 itu kan sama saja dengan 2 dikali ya, terus dikali 2 pangkat setengah. Gini. Bisa ya? Kan akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah dikurangi. Nah lihat di sini misalkan saya tetap ya 2 akar 3 ya log, nah 1 per 144 misalkan itu pecahan ya, kita nggak mau bentuknya pecahan nih, berarti kita naikkan menjadi pangkatnya negatif ya. Nah seperti ini. Kemudian bentuk yang ini jadi apa? Tetap ya 2 log. Nah ketika basisnya sama, berarti pangkatnya itu akan kita jumlah, maka 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah sama saja dengan 2 pangkat 3 per 2. Nah gitu ya, dikurangi 2 akar 3 log. Nah 144 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk berapa? 12 pangkat 2 Pak. Oke, berarti sama saja dengan 12 pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 1. Gini ya. Nah sekarang ini kita biarin aja, ya kita biarin dulu aja biar nanti nggak bingung. 2 pangkat 3 per 2 dikurangi. Nah teman-teman, di sini kan angkanya 12 ya, basisnya nggak 12, tapi bisa nggak kita ubah dalam bentuk 12? Bisa. Ingat, 2 akar 3 itu sama saja dengan apa? Akar 4 dikali akar 3. Berapa? Akar 12. Duh, ada 12-nya. Berarti kita bisa bentuk ke dalam bentuk yang ada 12-nya. Maka 2 akar 3 itu sama saja dengan akar 12 log. Nah ini pangkat dipangkatin, berarti dikali ya, sama saja dengan 12 pangkat, saya tuliskan di sini saja, 12 pangkat negatif 2. Gini ya. Nah sekarang sampai sini, ini masih kita tulis lagi aja, 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 per 2 dikurangi akar 12, itu kan bentuk lainnya adalah 12 pangkat 1 per 2. Maka 12 pangkat 1 per 2 log 12 pangkat negatif 2. Ingat sifat yang mana? A pangkat N log B pangkat M itu sama saja dengan M per N A log B. Nah lihat, maka pangkat di numerusnya dulu kita turunkan. Yang pertama 3 per 2 dibagi dengan 2 ya, pangkat si basis menjadi, oh ini teman-teman, nanti teman-teman salah mengira pula, ini harusnya di atas ya. Ini kayaknya terlalu rendah saya tulis. Saya tulis lagi di sini, berarti harusnya 2 pangkat 2 di atas ya. Nah menjadi apa? 2 log 2, karena kan pangkatnya udah dipindahin ke depan ya, sisanya kan 2 log 2 dikurangi sama negatif 2 nya dulu, maka negatif 2 dibagi dengan 1 per 2. Ini saya buka buat kurungnya ya biar nggak bingung, dikali dengan 12 log 12. Oke, sampai sini paham ya? Nah ini kan 1 ya teman-teman, 2 log 2 itu 1, 12 log 2 itu 1. Maka kita fokus yang mana? Fokus isinya 3 per 2 dibagi 2
ditambah 2 dibagi dengan 1/2. Nah gini ya. Nah sekarang misalkan kita fokus yang ini dulu deh. 3/2 dibagi 2 berapa? Misalkan gini, 3/2 atas dan bawah saya kalikan dengan 2 semuanya. Maka di atas kali 2, di bawah juga dikali 2. Nah jadinya ditambah 2/1/2 juga, atasnya dikali 2, bawahnya dikali 2. Biar apa? Biar bentuknya nggak pecahan ya. Yang penyebut dan pembilang mereka jadi kesatuan, jadi satu kesatuan pecahan. Nah di atas menjadi apa? 3/4 ditambah 4/1. Paham ya sampai sini ya? Kan jadinya 3/4 tambah 4/1 sama kan penyebut. Maka semua penyebutnya 4. 3/4 ditambah 16/4. Jawabannya berapa nih? 19 dibagi 4 gitu. Paham teman-teman? Jawabannya ada nggak? 19/4 dan ada. Nah gitu. Jadi agak ribet tapi sebenarnya gampang. Bisa ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya teman-teman ya. Di sini dikasih soal pakai operasi. Ya, sama sih tadi pakai operasi, cuman ini agak panjang. Nah, dikasih soal seperti ini. Teman-teman disuruh mencari berapa nilai dari 2 dikali 9 log 27 dikurangi 8 log 16 dikurangi 3 dikali 25 log 5. Kira-kira nilainya berapa? Nah, kalau kayak gini sebenarnya nggak terlalu rumit ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan cara seperti yang soal-soal sebelumnya, dimana kita tuliskan dulu soalnya 2/9 log 27. Oh ini oke, saya tuliskan gini aja deh. Oke, 2-nya di bawah ya. 2 dikali dengan 9 log 27 dikurangi 8-nya di atas log 16 dikurangi 3 dikali dengan 25 log 5. Oke. Di sini kita tuliskan lagi 2 dikali. Nah, 9 dengan 27. 9 itu bisa disederhanakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat nggak? Kira-kira berapa pangkat berapa dapatnya 9? Bisa ya. 3/2 log 27. Nah 27 itu bisa diubah dalam berapa? 3/3. 3 ya. 3/3 dikurangi, nah 8 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk berapa? Iya, 2/3 log 16 itu 2/4 dikurangi 3 dikali dengan 25 itu 5/2 log 5. Oke, sampai sini paham ya. Nah sekarang kita pakai sifat yang mana? Sifat yang ini, A pangkat N log B pangkat M itu sama saja dengan M per N A log B. Nah sekarang pangkat yang numeris berapa? 3. Nah di sini ada angka 2, maka 2 dikali dengan 3 dibagi dengan pangkatnya si basis 2. Sisanya dikali dengan 3 log 3 dikurangi. Sama nih, pangkatnya si numerus 4 dibagi dengan pangkatnya basis 3, sisanya adalah 2 log 2 dikurangi. Nah, pangkatnya pangkatnya numerus berapa? 1. Maka 1 per. Nah, sorry, ini ada 3-nya ya, harusnya ada 3-nya. 3 dikali dengan pangkatnya numerus 1 dibagi dengan pangkatnya basis 2. Sisanya apa? 5 log 5. Nah, sisanya apa? 2 dikali 2 dibagi 2 habis, sisa 1, 3. Nah 3 log 3 itu 1 dikurangi 4/3 dikali 1, 4/3 dikurangi dengan negatif 3/2 dikali 5 log 5 itu 1, maka dikurangi 3/2. Nah sampai sini paham ya. Lihat penyebutnya itu berapa nih angkanya, kita semua ubah ke dalam bentuk 6 ya. Penyebutnya 6, maka per 6. Supaya per 6 maka di sini kali berapa? Iya, kali 6. Maka 3 dikali 6 berapa? 18 dikurangi ini 8 dikurangi dengan 3 apa? 9. Nah gini ya. Maka jawabannya berapa? Iya, 1/6. Gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah dadu 1/6. Gampang ya. Oke, soal berikutnya teman-teman. Di sini dikasih soal, disuruh mencari berapa nilai 8 log 4 ditambah 8 log 32 dikurangi 8 log 2. Oke. Sebelum menjawab teman-teman, saya mau minta teman-teman coba melihat ada yang unik gak di soal ini? Ayo apa? Ada? Iya. Kalau yang berpikir yang unik adalah basisnya sama semua, itu jawabannya. Lihat. 8 8 8.
Iya ya, basisnya kok bisa sama semua ya. Nah, apa yang terjadi ketika basisnya sama semua? Kita bisa pakai sifat yang mana? Iya, bisa pakai mana? A log B dikali C itu bisa kita pecah dalam bentuk A log B ditambah A log C. Syaratnya apa? Basisnya harus sama. Atau kita bisa pakai mana? A log B per C itu sama saja dengan A log B dikurangi A log C. Nah, kira-kira nangkap nggak? Idenya kita pakai yang mana? Iya, kita bisa pakai dua sifat ini. Nah, saya tuliskan ulang 8 log 4 ditambah 8 log 32 dikurangi 8 log 2. Oke. Di sini kan kita berjalan dari kiri ke kanan ya. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya, kita mulai dari depan. Ditambah dulu berarti ya. Kalau ditambah, berarti kita bisa ubah ke dalam bentuk apa? Iya, perkalian. Maka bentuk yang ini nih teman-teman, bisa saya tuliskan dalam bentuk 8 log buka kurung 4 dikali 32 tutup kurung dikurangi 8 log 2. Nah, sampai sini paham? Nah, sampai di sini teman-teman mau kalikan dulu nih. Misalkan 8 log 4 kali 32. 4 kali 32 berapa? 128. Misalkan gini. 8 log 128 dikurangi 8 log 2. Nah, sampai sini lihat bentuk sifat yang mana bisa kita pakai? Yang kedua, yang pecahan. Maka bentuk ini bisa kita ubah dalam bentuk 8 log 128 dibagi 2 tutup kurung. Nah, jadinya berapa? 8 log 64. Nah, gampang nih kalau 8 log 64. Nah, karena basisnya 8 dan numerusnya bisa diubah ke dalam bentuk 8 pangkat sesuatu yang menghasilkan 64, maka 8 log 84 jadi 8 pangkat 2. Atau 2 yang pindah ke depan jadi 8 log 8. Jadinya 2. Nih ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya saya mau menegaskan lagi di sini. Misalkan dari sini ke sini itu bisa lewat sini. Bisa juga cara gini, 8 log 4 kali 32 dibagi dengan 2. Nah, bisa kita pakai yang ini nih. Kenapa? Karena basisnya kan sama ya teman-teman ya. Bisa kita ubah jadi kesatuan gini. Jadi tanpa melewati cari dulu 128 dibagi 2 bisa. Bisa langsung seperti ini. Ini bisa kita coret, jadinya adalah sisanya 2, maka menjadi sisa 8 log 64. Nanti akan sama ke sini. Nah, gitu. Bisa teman-teman ya. Halo guys, sekarang soal selanjutnya nih, soal yang terakhir ya. Nah, di sini permasalahannya itu dikasih ke dalam bentuk pecahan nih. Coba teman-teman perhatikan soalnya nih. 2 log 81 dibagi 2 log 27 ditambah 3 log 16 dibagi 3 log 8. Kira-kira idenya gimana? Ada yang bilang, "Pak, itu disamain penyebut dulu bisa nggak? Jadi kayak dikali gitu, kali silang." Oke, boleh. Ada yang lain? "Pak, itu disederhanakan dulu bisa nggak?" Oke, boleh. Sebenarnya kalau teman-teman mengerjakan tanpa melanggar aturan apapun itu sah-sah saja ya teman-teman. Paling bedanya di jalannya aja. Ada yang cepat sampai, ada yang muter-muter. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan soal seperti ini, kita enaknya adalah kita buat ke dalam penyebutnya yang sama. Berarti gimana caranya supaya penyebutnya itu sama? Maka kita kali silang. Saya tuliskan soalnya ya. 2 log 81 dibagi dengan 2 log 27 ditambah dengan 3 log 16 dibagi dengan 3 log 8. Oke, sampai sini paham ya? Setelah kita samakan penyebut, kita kali silang. Ini kali ini kali ini menjadi 2 log 81 dikali dengan 3 log 8 ditambah 3 log 16 dikali dengan 2 log 27 dibagi apa? 2 log 27 dikali dengan 3 log 8. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya langkah apa yang harus kita tempuh nih buat ngejawab ini nih? Ada yang tahu? Nah, kita ubah ke dalam bentuk sederhana, Pak. Iya, betul. Di sini kan 81, 8, 16, 27. Itu bisa kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Nah, gimana caranya? Kita tinggal ubah aja. 2 log 81 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 4 dikali dengan 3 log 8 itu apa? 2 pangkat 3 ditambah 3 log 16 itu adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 2 log 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, dibagi 2 log
3 pangkat 3 yaitu 27 dikali dengan 3 log 2 pangkat 3. Sampai sini paham ya? Paham dong harusnya. Oke, selanjutnya apa nih? Kita pindahkan yang pangkat-pangkatnya itu ke depan. Maksudnya nih, pangkat, 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 pangkat ke depan. Pakai sifat yang mana? Sifat yang ini. A log B pangkat N itu sama saja dengan N dikali dengan A log B gitu. Maka 4-nya pindah ke depan jadi 4. Nah ini kan perkalian ya teman-teman ya. Maka 3-nya juga bisa ke depan. 4 dikali 3 2 log 3 dikali dengan 3 log 2 gitu. Bisa kita pindahkan ke depan ya, karena perkalian kan komutatif ya. Boleh pindah tempat ya. Mau di belakang, mau di depan itu sama aja. Ditambah sama nih 4 dikali dengan 3 ya. 3-nya ke depan, 4-nya ke depan, pangkatnya tadi dikali dengan 3 log 2 dikali dengan 2 log 3 dibagi, nah sama nih 3 dikali 3 dikali dengan 2 log 3 dikali dengan 3 log 2. Oke, sampai sini paham ya? Coba lihat, kita bisa pakai yang mana? Iya, perhatikan nih teman-teman, basisnya 2, numerusnya 3, basisnya 3, numerusnya 2, basisnya 3, numerusnya 2, basisnya 2, numerusnya 3. Nah, pakai sifat yang mana? Iya, A log B dikali dengan B log C, maka akan berakibat apa? A log C. Nah, maka bentuk ini jadinya apa? 4 kali 3 berapa? 12 dikali dengan 2 log 2 ditambah 12 sama. Ini 3 log 2, 2 log 3 jadinya adalah 3 log 3 dibagi 3 kali 3 berapa? 9. Maka jadinya apa? 9 dikali dengan, nah ini lihat, 2 log 3 dikali 3 log 2, maka 9 dikali dengan 3, enggak 3 2 ya harusnya ya, 2 log 2. Ingat 2 log 2 itu 1, 3 log 3 itu 1. Maka berakibat apa nih? 12 ditambah 12 dibagi 9, atau 24 dibagi 9. Atas bawah dibagi 3, sisa 3, sisa 8. Coba ya berapa? 8 per 3 gitu. Bisa ya? Gampang ya? Ternyata gampang ya. Nah gitu caranya. Bisa teman-teman ya.